بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الجلسة مثل ما نهى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بعملهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من الخارج والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat Al-Kautsar, ya, di mana surat Al-Kautsar ini termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 3 ayat. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang kufar, ya, dan siapapun di muka bumi ini untuk mendatangkan satu surat saja yang sebanding dengan Al-Quran. Satu surat yang dimaksud di sini adalah surat yang paling pendek. Nah, dan surat yang paling pendek adalah diantaranya surat Al-Kautsar yang memang terdiri dari tiga ayat. Maka silahkan siapapun yang ada di muka bumi ini, ya, manusianya, jinnya, ya, untuk kemudian saling tolong menolong dalam hal membuat sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan bisa untuk kemudian menandingi satu surat pun yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian tentang keutamaan surat Al-Kautsar, ya, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat dari Imam Muslim meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kita di masjid, ya, dan pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidur sejenak, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhu wa ardhahum, mereka ini adalah orang-orang yang punya adab besar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau itu sama sekali enggak pernah dibangunkan dari tidurnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu kalau tidur bermimpi, dan mimpinya Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau kemudian membangunkan Rasulullah SAW hingga pada kejadian terlambatnya mereka itu untuk salat subuh, ya. Pada satu kesempatan pernah dalam satu perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat pada saat itu mengatakan, siapa yang kemudian mau ronda supaya tidak terlambat bangun subuhnya? Bilal mengatakan, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian mereka pun tidur istirahat. Bilal siap menjaga. Ternyata juga ketiduran Bilal, ya. Hingga kemudian bangun, tidak bangun mereka mengatakan kecuali karena terik matahari, ya. Berarti sudah isyraq, ya, sudah lewat waktu salat subuhnya. Rasulullah SAW tidur, para sahabat tidur, sebagian sudah bangun, mereka nggak berani bangunkan Rasulullah SAW, ya. Padahal ini sudah waktunya terlambat, ya. Tahu bahwa Rasulullah SAW tidur, ya, tidurnya Rasulullah SAW itu adalah kemudian ada mimpi dan sebagainya, dikhawatirkan mencegah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka tidak membangunkan, kecuali akhirnya Rasulullah SAW kemudian bangun. Kaitannya dengan ini maka menunjukkan bahwa apa yang ada di tidurnya Rasulullah SAW memang alamnya berbeda dengan alam kita, ya, sehingga kemudian tidak bisa dikatakan oh harusnya bangun Rasulullah SAW untuk salat subuh. Tidak semacam itu, karena waktu yang berbeda antara tidurnya Rasulullah SAW dengan alam zahir kita, sehingga dalam hal ini tentunya itu haknya Rasulullah SAW, dan tidak lain apa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu kan contoh bagi kita, sehingga kalau kemudian kita terlambat bangun, apa contohnya, apa yang harus dilakukan, ya kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW pada saat itu di masjid tertidur sejenak,
lalu kemudian beliau bangun dan mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum Rasulullah SAW. Maka kemudian kita menanyakan, ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tersenyum wahai Rasulullah SAW? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguh telah turun kepadaku tadi suatu surat, suatu surat Al-Quran. Berarti menunjukkan dalam mimpinya Rasulullah SAW itu terima wahyu turunnya Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat. Dan ketika membacakan surat Rasulullah SAW, beliau kemudian memulainya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, Rasulullah memulai suratnya dengan bismillah, menunjukkan bahwa bismillah itu juga termasuk yang diturunkan di dalam Al-Quran, ya, turunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika satu surat yang lengkap turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membacanya dengan memulai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sebagai dasar dalil bahwa basmalah itu memang termasuk di dalam Al-Quran. Kemudian ketika Rasulullah membacakan surat Al-Kautsar, maka Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, kalian tahu apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar yang disebutkan di dalam ayat tadi, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya apa arti Al-Kautsar. Al-Kautsar itu fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla, ya, sesungguhnya itu adalah sungai atau telaga yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, alaihi khairun katsirun, ya, sesungguhnya terdapat kebaikan yang banyak sekali. Huwa haudun daridu alaihi ummati yaumal qiyamah, itu adalah telaga yang nanti umatku itu akan melewatinya di hari kiamat kelak. Di manakah letak daripada telaga? Sebagian mengatakan itu sebelum sirat, ya, jadi telaga itu berada di sebelumnya sirat, sebelum memasuki tempat sirat, maka di situ ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan itu setelah sirat, ya, setelah sirat sebelum masuk ke dalam surga. Dan di situ para nabi dan para rasul membanggakan diri mereka, siapa yang paling banyak melewati telaga. Sebagian mengatakan bahwa telaga itu bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi setiap para nabi dan para rasul punya telaga, dan mereka membanggakan diri siapa yang paling banyak melewati telaganya para nabi dan para rasul, dan tentunya yang paling banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2/3 shaf, ya, dari orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi yang masuk ke dalam surga itu disebutkan ada 120 shaf, ya. 120 shaf. 80-nya 2/3-nya, ya, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ditunjukkan berapa jumlah para umat, ya, dari nabi-nabi terdahulu, ya. Dan kemudian ada jumlah yang sangat banyak sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW menanyakan, apakah itu umatku? Kata malaikat Jibril, tidak, itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Rasulullah merasa, wah, banyak sekali umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu ada segerombolan orang datang, ya, dari depan Rasulullah SAW. Lalu kemudian dilihat samping juga datang berbondong-bondong, dari samping kirinya datang lagi berbondong-bondong, dari belakang datang lagi berbondong-bondong. Kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu wahai Rasulullah SAW. InsyaAllah kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma amin.
Kemudian disebutkan dalam hadis ini aniyatuhu adadu nujumis sama, sesungguhnya jumlah gelas-gelasnya, ya, cangkir-cangkirnya yang akan diberikan kepada setiap orang yang memasukinya, meminum darinya itu sejumlah bintang di langit, ya, sejumlah bintang di langit. Berapa jumlahnya? Menunjukkan banyaknya, ya, menunjukkan banyaknya gelas-gelas yang sudah dipersiapkan bagi siapapun yang kemudian melewatinya. Dan yang memberikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah diberikan kemuliaan untuk, ya, memberikan minuman tersebut kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sangat putih sekali, lebih putih daripada susu, dan kemudian lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya maka dia tidak akan merasa haus lagi selama-lamanya, ya. Siapa yang meminum dari telaga tersebut dia tidak akan haus. Di dalam surga tidak ada yang namanya merasa haus, ya. Orang kalau kemudian habis lari-lari kesel, kemudian dia itu merasa haus, itu azab, ya, termasuk daripada siksa. Sehingga di dalam surga itu nggak ada yang namanya siksa, ya. Yang semuanya di dalamnya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang namanya haus itu di neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan terus bertambah haus mereka, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian disebutkan di dalam sifatnya, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan fayuhtalajul abdu minhum, ya, ternyata ketika sudah orang-orang ini pada berbondong-bondong datang untuk kemudian minum dari telaganya Rasulullah SAW, ada di antara mereka itu ketika mau minum dari telaga tersebut maka kemudian dihalangi, ya, dihalangi, tidak boleh masuk dan tidak boleh minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan faqul rabbi innahu min ummati, ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Allah, itu dari umatku juga, biarkan dia minum, ya. Ini menunjukkan rasa tamaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sudah, ini umatku, biarkan saja mereka untuk minum supaya menghilangkan dahaga hausnya, ya. Fa yaqul innaka la tadri ma uhdatsu ba'dak, ya. Maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada orang-orang yang kemudian naudzubillah min dzalik, seperti yang disebutkan dalam sejarah, bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW itu kan ada orang-orang yang murtad, ya, keluar daripada agama Islam, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, lalu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka pun mati dalam keadaan semacam ini sehingga keluar daripada agama Islam, ya. Itulah yang dimaksud. Begitu pula umat-umat setelahnya yang keluar daripada agama Islam, maka kita berharap untuk supaya ditetapkan agama kita hingga akhir hayat. Rasulullah SAW sebetulnya tahu, ya, bukan tidak tahu Rasulullah SAW. Mengapa? Karena sesungguhnya kita tahu bahwa setiap hari Senin dan Kamis, ya, itu amal kita disodorkan kepada Rasulullah SAW, sehingga seharusnya Rasulullah SAW tahu. Iya benar, Rasulullah SAW tahu bahwa dengan amal umatnya, hanya saja pada situasi pada saat itu di yaumil qiyamah betapa Rasulullah SAW menginginkan semuanya untuk masuk ke telaganya Rasulullah SAW lewat telaga Rasul dan meminumnya, sehingga ketika ada sebagian yang kemudian dihalangi dan kemudian tidak boleh untuk minum dari telaganya Rasul, Rasul sangat mengharap sekali supaya ini dibiarkan tetap untuk masuk ke telaganya Rasul dan meminum dari telaga Rasulullah SAW, sehingga kemudian diberikan jawaban semacam ini, ya. Kemudian kaitannya dengan sebab turunnya daripada surat Al-Kautsar disebutkan dahulu, ya, secara umum seseorang itu apabila anak laki-lakinya itu meninggal, maka orang-orang Quraisy itu mengatakan abtar, ya, dia itu orang yang terputus, ya, terputus orangnya, ya, artinya tidak mempunyai keturunan, ya. Maka kemudian tatkala anak Rasulullah SAW itu meninggal, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai anak 7, ya. 6 itu ketika di Makkah
Rasulullah SAW. Yang satu Ibrahim itu ketika di Madinah dari budaknya yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Kemudian selain itu semua anak dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. 4 putri dan 2 laki-laki ya. 4 putrinya yaitu Sayyidatuna Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Kemudian dari anak laki-laki Rasulullah SAW itu adalah yang namanya Abdullah, ada pula yang namanya Al-Qasim ya, Qasim dan Abdullah. Sebagian kemudian menjulukinya dengan At-Tayyib ya, At-Tahir ya, itu julukan saja terhadap anak-anak Rasulullah SAW, tapi anaknya yang bernama Qasim dan Abdullah. Sehingga Rasulullah SAW itu kan dinamakan, julukannya Rasul adalah Abul Qasim ya, julukan Rasul adalah Abul Qasim. Karena anak laki-laki yang pertama adalah namanya Al-Qasim. Kemudian ketika meninggal anak-anak Rasul SAW yang laki-laki ya, anak laki-lakinya Rasul semuanya meninggal ketika mereka masih kecil, sehingga dianggap oleh orang-orang kafir pada saat itu bahwa Rasul SAW itu adalah abtar ya. Abtar itu berarti terputus, tidak punya keturunan ya. Memang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu ya adalah seseorang yang memang tidak mempunyai anak laki-laki ya. Artinya punya anak laki-laki sebelum balik mereka kemudian sudah meninggal, sebagaimana disebutkan di dalam ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum ya. Dalam ayat kan sudah disebutkan Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu bukanlah seorang ayah dari lelaki di antara kalian ya. Ayatnya memang menyatakan demikian, sehingga jelas bahwa Rasulullah SAW itu tidak punya anak laki-laki ya. Kan juga termasuk pembahasan kaitannya dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah SAW yang dahulu di masa jahiliyah anak angkat itu diangkat sebagai anaknya sudah ya, dianggap sebagai anaknya, sehingga Zaid itu pada saat itu julukannya adalah Zaid bin Muhammad ya, karena ayah angkatnya adalah Rasulullah SAW. Tapi kemudian dihapus dalam Islam bahwa yang namanya anak angkat tetap saja dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri ya, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasul memang tidak memiliki anak laki-laki, tetapi sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah SAW itu dari cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dari anak Sayyidatuna Fatimahuz Zahra radhiyallahu taala anha. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW berulang kali bahwa Hasan ibni ya, kan disebutkan dalam hadis demikian, Hasan adalah anakku, cucuku kata Rasulullah SAW, Husain pun ibni kata Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sangat menyayangi kedua cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain hingga ketika Rasulullah SAW lewat ya, pada saat itu lewat di depan rumah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain menangis pada saat itu. Maka segera Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidatuna Fatimahuz Zahra mengatakan, wahai Fatimah, jangan sampai aku dengar anak ini nangis ya. Apa yang dia minta cepat kasih ya. Yang diinginkan apa? Tidak kuat Rasulullah SAW apabila mendengar Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain menangis didengar oleh Rasulullah SAW, menunjukkan cinta Rasulullah SAW kepada mereka semuanya. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan dalam pembahasan ini Mujahid mengatakan dalam tafsirnya sebab turunnya surat Al-Kautsar bahwa Al-As ibn Wa'il, seorang kafir pada saat itu, mengatakan bahwa dia mengatakan saya ini adalah orang yang membenci Muhammad ya. Jadi dia secara jelas mengatakan saya ini adalah orang yang membenci Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang mengungkapkan semacam ini ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan Fir'aunnya aku, kata Rasulullah SAW, itu lebih buruk, lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa ya. Mengapa? Fir'aunnya Rasulullah SAW itu Abu Jahal ya. Fir'aunnya Rasulullah SAW Abu Jahal. Abu Jahal ketika dalam peperangan Badar terluka
ya, sudah dalam keadaan terkapar, sudah nggak bisa apa-apa. Saat itu datang Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya maaf pendek. Ya. Ketika mau naik di atas punggungnya Abu Jahal, ya, yang sudah dalam keadaan ya terkapar, mau naik di atas dadanya, ya, itu dalam keadaan susah payah. Abu Jahal mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, susah sekali kamu naik di atas dada saya. Ya. Kemudian setelah sampai tahu bahwa Abu Jahal sudah nggak bisa apa-apa, maka kemudian siap Abdullah bin Mas'ud sudah mau ya menusuk Abu Jahal, menghabisinya. Maka Abu Jahal mengatakan, katakan kepada Muhammad bahwa saya itu musuhnya dunia akhirat. Ya, katakan saja. Ya, saya musuhnya dunia akhirat. Artinya nek musuhi sisan. Ya, mau dianggap sebagai sejarah yang ya wah seperti itu. Mereka keadaannya seperti itu ya, mau berusaha supaya dikenang ya, tapi dikenangnya dengan kenangan yang buruk ya. Hendaknya kenangan yang baik buat orang lain. Semacam itu Fir'aunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan Fir'aunnya Nabi Allah Musa. Fir'aunnya Nabi Allah Musa sudah mau tenggelam, sudah dalam keadaan terkapar, sudah tidak bisa apa-apa, mengatakan amantu, saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, semacam itu yang diungkapkan oleh Fir'aunnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Kemudian kaitannya dengan kandungan surat Al-Kautsar disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami karuniakan kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar ini punya makna yang banyak ya, punya makna yang banyak. Al-Kautsar bisa berarti kebaikan ya, yang banyak sekali buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mencapai puncaknya ya. Apa saja yang diinginkan kebaikan buat Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul adalah telaga. Ya, telaga tadi yang disebutkan bagaimana sifat-sifatnya Allah itu jadikan sebagai kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan ayat ini inna a'tainakal kautsar sebagai bantahan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya apa-apa ya. Enggak ada hartanya, enggak ada kebaikannya, enggak ada semuanya. Keturunannya sama sekali tidak, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan inna a'tainakal kautsar, termasuk diantaranya adalah pemberian keturunan yang banyak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar, maka kemudian sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi begitu banyak kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatlah. Sehingga seharusnya kita semacam ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala membarengkan inna a'tainakal kautsar setelah diberikan karunia kepada Rasul, apa seharusnya? Ya, fasalli ya li rabbika, maka silakan salat ya untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya ya. Maka termasuk wujud rasa syukur adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita syukur ditambah nikmatnya oleh Allah ya. Ditambah, apa enggak enak ini ya. Kita tinggal syukur saja ya. Kita tinggal syukur. Mau nikmat itu tetap ada pada kita, syukur ya. Mau nikmat itu tambah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga jangan kemudian dengan maksiat bersenang-senang, gunakan tidak ada faedahnya, itu menikmati, sama sekali tidak. Itu hanya malah menghancurkan nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar tambah dan langgeng nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya kita harus syukuri nikmat-nikmat tersebut. Fasalli li rabbika wanhar, dan setelah itu sembelihlah kurban ya. Sembelihlah kurban. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan makna daripada ayat tersebut fasalli li rabbika wanhar, yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha ya, salat
Idul Adha. Kemudian wanhar, sembelihlah kurban. Nah, salat Idul Adha sebagian ya dari penjelasan ini menunjukkan bahwa salat Idul Adha itu lebih utama daripada salat Idul Fitr. Ya, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Kemudian takbirannya untuk salat Idul Fitr itu lebih afdal daripada takbirannya untuk salat Idul Adha. Sehingga silahkan semacam ini karena memang disebutkan di dalam ayat yang lain tentang takbiran untuk salat Idul Fitr di dalam Al-Qur'an. Kemudian menunjukkan di dalam ayat ini bahwa seseorang itu ketika salat Idul Adha baru kemudian melakukan penyembelihan korban. Tidak sah kalau kemudian orang itu nyembelih korban dulu baru kemudian salat. Ya, Rasul menjelaskan dalam hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil Id thumma nahara nusukahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat Idul Adha dan setelah itu baru kemudian menyembelih kurbannya. Wa yaqulu man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Ya, barang siapa salat seperti kita ya bersama dengan kita wa nasaka nusukana dan kemudian melakukan kurban setelahnya, maka faqad asaban nusuk, orang tersebut berarti telah menunaikan daripada kurbannya. Wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah. Ya, barang siapa kemudian menyembelih kurban sebelum salat, maka kurbannya itu tidak sah, kata Rasulullah SAW. Ya, sehingga itu hanya daging biasa. Nah, pada saat itu ada sahabat yang kemudian mengatakan, Abu Burdah bin Niyar ya menyatakan, ya Rasulullah, saya terlambat ini. Ya, saya tadi belum dengar hadis ini. Sebelum kemudian salat sebelum sudah salat saya sudah sembelih dulu tadi ya korban. Kenapa? Karena saya merasa bahwa hari ini adalah hari saat kita makan. Lalu persiapan pasti sebelumnya ya. Saya sudah sembelih dulu baru kemudian ke masjid. Bagaimana? Saya minta supaya jadikan itu sebagai korban. Kata Rasulullah SAW, tidak bisa. Itu adalah daging biasa saja yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak kambing. Ya, saya punya anak kambing betina yang lebih saya sukai daripada 2 kambing. Ya, sifatnya itu bagus sekali nih. Anak kambing ini lebih saya sukai daripada 2 kambing. Maka kemudian apakah itu sah kalau kemudian saya sembelih sekarang? Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sah bagi kamu saja, namun tidak sah bagi siapapun setelah ini. Ya, Rasulullah SAW kasih keringanan ini ya kepada sahabatnya. Namanya daging korban itu kan hewan korbannya harus terpenuhi syarat. Ya, syaratnya kan harus 1 tahun setidaknya atau 2 tahun untuk kambing kacang. Tetapi oleh Rasulullah SAW dikasih keringanan ini sahabat ini. Karena tadi sudah nyembelih dulu sebelum tahu tentang hadis tentang masalah soal korban, sehingga anak kambing yang baru lahir ya istilahnya dilihatnya itu bagus sifatnya, maka itu diberikan ya dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai korban. Hanya sah buat orang itu saja, tetapi tidak sah bagi yang lainnya. Menunjukkan Rasulullah SAW ini memang ya pemegang syariat. Ya, pemegang syariat adalah Rasulullah SAW. Rasulullah ngomong apa saja hukum bisa berubah. Rasulullah SAW melakukan apa saja hukum bisa berubah. Semua di tangan Rasulullah SAW sampai kaitannya dengan masalah kiblat. Ya, kaitannya dengan masalah kiblat. Rasulullah SAW pada saat itu ketika ya selama 17 bulan setelah perintah salat 5 waktu, Rasulullah SAW itu menghadap ke Baitul Maqdis awal mulanya, bukan menghadap ke Ka'bah. Tetapi Rasulullah SAW sangat berharap sekali supaya Ka'bah kiblat itu dirubah menuju ke Ka'bah. Ya. Dan Rasulullah SAW pada saat itu sering melihat ke langit kapan turun ayat ya, kaitannya dengan perubahan kiblat. Lalu kemudian turun ayat falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu sallallahu alaihi wasallam selalu menengadahkan ke langit mengharapkan supaya turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Ya,
maka kami akan palingkan kiblat, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang kamu inginkan. Pengennya mana? Ya, terserah. Ya. Pengennya mana? Tardaha. Kamu pengen kemana? Ya sudah. Ya. Pengennya ke Ka'bah, ya sudah diubah ke Ka'bah. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini syariat ini apa yang kamu mau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dimau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya kita memuliakan Rasulullah. Ya. Kalau sudah tahu kayak gini, ya, sampai urusan kiblat saja. Kiblat saja sesuai dengan keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kita kemudian memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang membenci apa yang kamu bawa berupa hidayah, kebenaran dan bukti yang nyata serta cahaya yang jelas, dialah yang terputus dari kebaikan dunia akhirat. Ya. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya yang benci kamu, yang mengatakan bahwa kamu itu abtar, terputus, sesungguhnya dia sendiri yang terputus. Ya, terputus apa? Terputus dari semuanya kebaikan dunia akhirat dia nggak dapat. Ya. Orang kalau sudah dikatakan semacam ini, siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sesuatu itu jangan langsung kemudian kita bantah dengan apa hawa nafsu kita. Kaitannya dengan syariat. Ya, kadang kita ini nggak tahu hukumnya kayak gini. Jangan dibantah dulu. Ya. Jangan kasih komentar dulu tentang suatu hukum, apa kok dengar pendapat semacam ini langsung kemudian mengatakan wah tidak mungkin hukum kok masa seperti ini. Ya, langsung kemudian dibantah dan bahkan menjelekkan, padahal hukumnya ya ini. Ya, karena kita nggak tahu, langsung kemudian kita bantah. Masa hukum semacam ini, nggak mungkin Islam seperti ini. Ya, padahal memang itulah hukum yang ada. Karena kita nggak tahu, langsung kemudian kita bantah dan kemudian kita hina, malahan kita remehkan. Padahal kita tidak boleh mengatakan semacam itu karena kita tidak tahu. Ya. Apa yang kemudian dikatakan, oh ya mungkin itu pendapatnya. Semua orang punya pendapat, kita terima terlebih dahulu, kita tanyakan ya, kepada orang yang tahu apa seharusnya hukumnya, sehingga kita itu tidak tidak malu untuk narik ucapan kita. Ya. Padahal tadi yang kita remehkan, yang kita ejek itu padahal hukumnya. Lalu kemudian kita mau tarik itu, kan akan sulit kemudian kita untuk tarik. Ya, lebih baik kita terima dulu, baru kemudian kita tanyakan mana yang benar daripada hukum-hukum syariat ini, sehingga kita tidak boleh kemudian buru-buru untuk meremehkan atau kemudian menghinakan apa saja yang ada dalam syariat Islam. Nah, disebutkan dalam pembahasan ini pula bahwa Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud oleh orang-orang musyrik itu terputus itu adalah beliau terhalangi dari maksudnya. Ya, terputus ya nggak mungkin dapat daripada maksudnya, tetapi bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa merekalah yang tidak dapat maksudnya. Ya, mereka itu yang dahulu berencana di tempat Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa itu tempat kumpulnya mereka orang-orang musyrik pada saat itu, berencana buat Rasulullah SAW. Apa saja yang direncanakan buat Rasulullah SAW untuk menghalangi dakwahnya Rasul, semuanya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW akhirnya bisa hijrah, padahal mereka semuanya sudah sepakat untuk supaya menghalangi Rasul. Bagaimana kita bisa lihat pada saat itu Rasulullah SAW sendirian. Ya. Umatnya sudah, sahabatnya sudah jalan dulu, hijrah dulu. Tinggal siapa? Tinggal Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang lemah, para wanita. Ya, itu yang tertinggal saja yang belum hijrah. Mau dihabisi bisa Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka pun sudah berencana, liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mereka sudah siapkan rencana ya apa saja supaya Rasulullah SAW tidak bisa keluar dan bisa terbunuh, dengan kemudian semua kelompok suku-suku yang ada di Makkah pada saat itu ngirimkan pemuda-pemudanya ya, supaya menghalangi keluarnya Rasulullah SAW daripada rumahnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka ngantuk ya, cuman dikasih ngantuk saja ya, cuman dikasih ngantuk, nggak dikasih apa-apa. Bukan kemudian diturunkan malaikat kemudian menghancurkan mereka, jerit di hadapan mereka kemudian mereka mati semuanya, tidak ya, hanya dikirimkan rasa ngantuk kepada mereka, semuanya tertidur sampai Abu Jahalnya tidur ya, sudah tidur semuanya. Rasulullah SAW keluar bawa pasir ditaruhkan di atas kepala mereka satu persatu biar tahu bahwa Rasulullah sudah keluar ya. Biar tahu Rasulullah SAW sudah keluar dan mereka dihinakan oleh Rasulullah SAW ya, kasih di atas kepala mereka semuanya pasir. Rasul keluar sampai di Gua Thur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang kemudian melihat, bangun, kalian ini nunggu siapa sih ya? Kita nunggu Muhammad di dalam. Loh, Muhammad baru saja keluar tadi, saya lihat tadi keluar ya. Kamu semuanya dikasih pasir oleh Muhammad ya di atas kepala kalian semuanya. Saya lihat ya semuanya ada pasirnya di atasnya. Enggak ada yang mereka naruh pasir di atas kepala. Rasulullah SAW yang naruh pasir di atas kepala mereka. Lalu kemudian dibuka rumah Rasulullah SAW, didapati di dalamnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah SAW. Allah mudah untuk melindungi Rasulullah SAW, walaupun kekuatan orang musyrik kelihatannya sudah besar sekali, mampu untuk mengalahkan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada yang harus kita lakukan kecuali cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فاتح بالقبول التمام كل رسول ومأمول وإلى حدث الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي.